99,9%. Gimana, Mas? Ya, Anda bilang ini bahwa ini 99,9% palsu dan Anda tidak memerlukan yang aslinya. Lah, bukankah yang aslinya justru yang harus maksudnya artinya menjadi dasarnya gitu? Kalau ada yang asli akan lebih bagus. Nah, itu kan ada di Pak Jokowi. Sudah diakui bahwa yang asli sama dengan ini. Ya sudah, ngapain lagi kan gitu. Tahu yang dipakai untuk persyaratan kan memang fotokopi ini. Dan ada satu bukti lagi, yang ini menarik ya. Baik KPU pusat maupun KPU daerah sama-sama mengaku mereka tidak pernah melihat ijazah asli. Ya, sama-sama mereka mengaku hanya menerima ini tanpa menerima ijazah asli. Jadi artinya ini akan juga menjadi perbaikan ke depan untuk misalnya Komisi 2 nanti memanggil KPU dan juga KPUD agar manfaatkan atau dilihat apakah betul ketika ada verifikasi faktual itu dilakukan atau tidak. Artinya ini mereka tidak melaksanakan yang namanya verifikasi faktual. Harusnya mereka melaksanakan verifikasi faktual, lihat bentuk ijazah aslinya, baru dibandingkan dengan kopinya. Jangan kemudian hanya terima kopi dan kemudian di legislasi itu sudah dikatakan benar. Itu Mas, jadi ini koreksi bagi kita semua nanti. Baik, coba saya mau tanya ke Bang Yakub dulu. Bang, ini apa memang Pak Jokowi datang mendaftar pada saat itu sebagai ini kan ya, untuk verifikasi data-data itu hanya menggunakan kopi saja, nggak membawa aslinya? Ya, semua sudah diatur Mas oleh peraturan perundang-undangannya. Dan yang saya harus luruskan kembali ya, yang berhak menyatakan apakah yang diberikan kopi yang diberikan tadi pada pihak-pihak yang pemohon itu adalah, apakah itu adalah kopi yang sama yang diberikan oleh Pak Jokowi. Itu adalah yang berhak menjawab itu adalah dari KPU sendiri. Ya kalau KPU bisa menjamin bahwa itu yang sama ya tentunya sama ya, kami menghormati. Nah kembali lagi, tapi yang saya ingin garis bawahi di sini, ini sudah berkali-kali diuji Mas. Di Barreskrim sudah diuji sudah hasilnya. Yang tadi kan disampaikan Mas Troy, ya udahlah nggak perlu asli awalnya, ini sudah setara. Padahal dulu beliau menyatakan bahwa mana aslinya, saya mohon aslinya, sehingga di situ aja sudah ada inkonsistensi. Cuman ya silakan saja kalau ada pihak yang menguji, silakan saja. Poin yang perlu kami garis bawahi adalah kami tetap pada pendirian kami, intinya kami juga tetap ada satu laporan polisi sedang berjalan juga di Polda Metro Jaya. Sehingga justru ini malah menguatkan itu Mas, dengan fakta bahwa ya kalau memang ini yang mereka teliti selama ini dan ini sudah resmi dan kalau dasarnya ini mereka mengatakan itu palsu, ya silakan saja nanti pihak penyidik lah yang menilai. Dan satu lagi Mas, yang saya lihat sangat penting itu adalah sebenarnya kan yang secara hukum siapa yang berhak untuk menyatakan suatu ijazah itu asli? Itu kan adalah penerbitnya. Jadi inilah ya kalau kami lihat pribadi, inilah hanya sebagai upaya-upaya untuk mengaburkan fakta itu dan teori itu. Seakan-akan bahwa ini ada cara-cara lain nih untuk menguji ijazah. Padahal dari undang-undang dan juga dari kaidah-kaidah Mahkamah Konstitusi sudah jelas siapa yang berhak untuk menentukan ijazah itu asli. Jadi ya kami kembali lagi kami melihat ini adalah upaya-upaya yang sudah di luar dari permasalahan hukum. Karena kembali lagi, karena kalau permasalahan hukum sudah ada, secara hukum itu jelas di Barreskrim, pemalsuan itu tidak ada, sudah dihentikan. Tapi ternyata sekarang sudah makin melebar, malah sudah ke Mas Gibran, ke Mas Wapres dan sebagainya. Saya rasa juga masyarakat bisa menilai apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Tapi ya kami tentunya berharap hukum dapat ditegakkan dan keadilan juga dapat diberikan bukan hanya pada pihak mereka saja, tapi pada klien kami juga. Baik, Mas Roy, gimana? Ini menurut Anda, karena ini dikatakan tadi, ini justru akan menguatkan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Barreskrim itu memang ijazah yang asli dan yang memang yang ada di KPU yang diberikan kepada Mas Roy dan kawan-kawan itu juga memang yang adalah aslinya. Sementara yang bisa berhak menentukan asli atau palsu karena adalah UGM sendiri, kampusnya yang sudah mengeluarkan. Ya. Gini Mas, permasalahannya bukan hanya soal asli itu bentuk fisiknya asli atau tidak, tapi itu legal atau tidak digunakan. Artinya apa? UGM mungkin pernah mengeluarkan ijazah tahun 1985. Tapi sekarang sudah ada clue, mulai dikeluarkan oleh rektor. Selepas itu, kami tidak bertanggung jawab lagi atas penggunaan ijazah itu. Dan pernah ada narasi bahwa ijazah itu hilang. Bisa jadi ijazah itu hilang dan kemudian di-print lagi oleh instansi yang tidak berhak dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita akan telusuri, itu sah atau tidak. Tapi artinya begini, kalaupun itu memang asli, dalam tanda kutip ya, tapi aslinya seperti yang kemudian ini nampak, itu yang sangat kita pertanyakan. Karena mana bisa ijazah asli tidak ada watermarknya, ijazah asli tidak ada embossnya, ijazah asli meleset cetakannya dari pembanding ijazah-ijazah yang lain. Ini kan aneh.
gitu loh. Padahal 3 ijazah yang lain selaku pembanding, atau mungkin nanti ada beberapa ijazah yang lain kita lihat itu adalah persis sama, precise ya. Jadi bentuk logonya, kemudian juga ukuran logonya, posisi logo dengan huruf-huruf, dengan tulisan ijazah, dengan tulisan sarjana itu sama persis. Istilahnya plek ketiplek, ya 100% sama. Sedangkan ijazahnya nomor 1120 Jokowi ini berbeda, ya posisinya. Huruf A-nya meleset, huruf Z-nya meleset. Ini kalau cetakan koran itu kayak koran itu dicetak 2 kali gitu. Jadi dicetak untuk yang membuat kopi. Ini yang kemudian makanya nggak apa-apa. Nanti ayo kita uji benar gitu loh. Kami siap saja, apalagi sekarang makin banyak lagi sampel yang kemudian kami tidak bisa lagi dikatakan itu adalah data sekunder. Karena ini adalah data primer yang kita dapatkan dari KPU, kemudian KPUD DKI Jakarta, nanti ada KPU Solo, nanti ada Arsip Nasional Republik Indonesia, nanti ada juga lembaga arsip daerah dan lain sebagainya. Itu sudah akhirnya mereka semua memberikan data ke kita. Dan ini lagi-lagi, ini kemenangan rakyat, Mas. Untuk pemirsa Sindo semuanya. Mas Roy, ini kemenangan kita semua. Ya baik, Mas Roy. Tapi singkat saja, Mas Roy. Pertanyaannya adalah gini, apakah Anda kemudian siap untuk menjalani prosesnya untuk ikut melihat pembuktiannya nanti di pengadilan? Oh harus, justru siap, ya? Bukan kami memang menang ini. Karena ini adalah pembuktian bagi kita semuanya. Ayo tunjukkan mana yang asli. Kalau itu katanya asli dan itu kalau asli, nanti harus diuji dengan carbon dating, dengan ink dating dan lain sebagainya. Artinya benar-benar teruji apakah itu memang benar ada ijazahnya atau hanya berupa print out saja atau memang tidak pernah ada ijazah. Karena selama ini sampai dengan ada korban jadi Babang Tri dan Gus Nur pun tidak pernah yang adanya ijazah asli itu muncul. Mereka dipidana hanya karena fotokopi loh. Fotokopi yang tidak ada legislasinya. Nah ini kan ada legalisasinya. Dan itu bisa kita cek nanti juga apakah legalisasi pada tahun-tahun itu konsisten dengan nama-nama dekan yang ada pada tahun tersebut. Itu Mas kuncinya. Baik, nanti kalau akan begitu, banyak lah. Ya kalau begitu nanti dan kita perbaiki untuk Republik ini. Ya baik, kalau gitu nanti kita tunggu juga ya hasil dari pemeriksaan data yang Anda miliki, lalu kemudian legalisasi atau legalisir yang kemudian Anda ingin ketahui apakah ini asli atau tidak, cocok atau tidak. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Roy, terima kasih juga Bang Yakub sudah berbagi bersama kami. Sukses selalu dan salam sehat.